kita, para asatid, ustadzat kita, segenap adik-adikku sekalian, asal tau adik-adik tiang ini kakak-kakak kelas tiang, beliau guru-guru tiang di Mahat. Nah jadi yang munaku je masih bawa tingkatanku ini guru-guru tene guru tiang endah adik-adikku sekalian. Maka alhamdulillah wa syukrulillah, pada hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala hadir menuntut ilmu, hadir di majelis ta'lim, hadir dalam rangka kita bareng-bareng melaksanakan salah satu daripada kewajiban yang diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adik-adikku sekalian, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita semua, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Adik-adikku sekalian rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Sebagai seorang santri, maka para ulama nyebutin kita ada salah satu di antara pesan ulama yang sangat luar biasa. Nah, jadi pesan itu untuk siapa? Pesan itu untuk kita semua, terutama sebagai santri. Saya juga sebagai santri adik-adikku sekalian. Nah, maka sebagai santri itu tuh ada beberapa pesan dari para ulama. Satu di antaranya, siapa saja yang nyebutin dirinya sebagai talibul ilm, siapa yang nyebutin dirinya sebagai talibul ilm tetapi tidak menjaga dua perkara, kata Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri, lam yuhafiz ala qiyamil lail wa lam yuhafiz ala salatil jamaah fanqud yadaka minhu, kata beliau. Sebagai seorang santri, maka ini yang dua amunabu terjaga ya adik-adikku sekalian. Yang pertama kita jaga apa? Kita jaga hendaknya dindi tegirang sembayang mesa. Maka usahakan sebagai santri itu usahakan sholat secara berjamaah. Ini kalau bisa kita sebut ini wajib bagi kita sebagai santri. Siapa saja yang nyebutin dirinya sebagai santri sholat berjamaah. Nah, jangan yang lain-lain melalaikan kita adik-adikku sekalian. Itu ada dulu namanya Imam Al-Junaid. Beliau itu ulama besar. Beliau itu salah satu ulama sufi. Tasawufnya sangat luar biasa. Beliau itu kerjaan beliau sebagai pedagang. Ketika orang azan, biasanya beliau sebelum azan udah di masjid. Sebelum azan udah siap-siap mengerjakan sholat, udah di masjid. Jadi beliau itu kalau udah azan tuh beliau udah di masjid. Jadi dengan ngebang wahli masjid ya. Tiba-tiba ketika mendekati azan, ternyata arah dengan milih belanja dalam kapasitas yang banyak. Nah, jadi luwe nagan belanja. Nah, jadi setelah itu apa katanya? Ada orang tamu mau belanja. Mau beli apa? Mau beli ini. Apa kata Imam Junaid? Oi bare wah, lagi ngebang nih. Nah nanti aja belanjanya ende semenda doang, kata orang ini. Setelah itu kata ini, ya udah belanja bentar. Tapi bentar ya, enggak usah lama-lama. Iya katanya. Sampai azan datang masih nemilen dengannya. Milennya itu ya orang banyak yang dibeli. Nah setelah itu gimana? Udah ketemu belum? Belum katanya. Belum ketemu barang yang dicari. Setelah itu ketemu orang masih azan. Orang baru azan. Ketemu barang yang yang dicari. Setelah itu ketemu ternyata mana barang yang itu yang perlu cari mana? Ini barangnya. Diapain barang itu sama Syekh Imam Al-Junaid?
diambil tuh barang, kemudian dipecahin, pecahin. Apa kata beliau? Ini yang bikin hidup saya. Apa tuh? Ini yang bikin sial hari ini. Dibuang tuh barang, padahal barang mahal. Itu barang udah mau laku, dipecahin sama beliau. Kenapa? Bagi beliau tuh, padahal pada saat itu ada adik sekalian, masih beliau baugan sholat jamaah. Cuman karena kebiasaan sebelum azan udah di masjid, maka kebiasaan itu kemudian hilang pada saat itu. Nah, ia pun gedak lalu sedakna barang itu. Kenapa? Melalaikan beliau dalam sholat. Maka ada adik sekalian, dijaga tuh yang pertama. Apa itu? Jaga sholat jamaahnya kita. Nah, yang kedua, itu kata para ulama tuh jaga apa? Qiyamul lail. Jaga sholat malam kita. Sekalipun daka-daka 2 rakaat, tidur, setelah itu udah nggak apa-apa. Penting salat malam. Daka-daka narak 3, daka-daka narak 5 rakaat, silakan. Yang penting jangan lupa salat malamnya. Nah, pada salat malam itu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah munajat, baca kemudian pelajaran belajar. Maka sebagai seorang santri itu ada adik sekalian, tidak perlu mikirin yang macam-macam. Yang kita pikirkan sebagai seorang talib, sebagai talibul ilmi, penuntut ilmu, satu diantaranya ilmu apa yang kita dapatkan hari ini. Itu yang kita perhatikan adik-adik. Nah, mun dengan jana macam-macam pikiran. Nah, apa katanya ada orang, apa statusku jelu ini? Status WA, status Facebook. Bagi seorang penuntut ilmu itu nggak penting. Ente pikirin ilmu apa yang didapetin hari ini, itu dipikirin. Nah, kemudian berikutnya pikirin akhlak kita hari ini nambahkah atau kurangkah? Bagaimana akhlak kita kepada orang tua, kepada guru, itu bagaimana? Dilihat kepada diri kita semua. Itu ada seorang ulama tuh, kalau tidak khilaf, ya salah satu di antara keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu selama bersama orang tuanya, beliau enggak pernah membelakangi orang tuanya. Nah, orang tuanya. Jadi beliau itu kalau jalan selalu ini jadi di depan, maksudnya orang tuanya pasti di depan. Kalau mau keluar orang tuanya di depan sini, beliau gini. Dan ulah langsung enggak, beliau begini itu. Jadi enggak pernah membelakangi orang tuanya. Beliau begini. Kalau mau keluar, kalau mau padana mele pamit dengan tuana memudi ya juluk ngono. Denawah membelakangin orang tuanya. Kenapa? Akhlaknya dijaga adik-adikku sekalian. Ada tuh suatu imam juga luar biasa, saya lupa nama beliau. Itu dijelasin. Beliau itu ketika makan bersama ibunya, beliau tidak pernah berani untuk makan makanan yang itu. Ditanya, Tuan Imam, kenapa beliau pelunggu tuh ceritanya nggak pernah berani makan makanan di depan ibu pelunggu? Apa kata beliau? Oh begini, saya takut jangan-jangan makanan yang saya makan itu pernah dilihat sama ibu saya, dan ibu saya pengen memakannya tapi nggak jadi memakannya. Kenapa? Karena saya yang duluan ngambil, maka saya tidak ingin hati ibu saya menjadi marah hanya karena itu. Bayangin, begitu ta'zimnya kepada orang tuanya ulama-ulama kita dulu adik-adik sekalian. Nah, sekarang kita jauh dari orang tua, bagaimana? Tuh, kata Imam Az-Zarnuji itu, man 'allamaka harfan fid din fahuwa abuka fid din. Yang ngajari kita adik-adikku sekalian satu ilmu dalam agama, itu bapak kita dalam agama. Menurut agama maksudnya. Maka orang tua kita bukan sekadar orang tua kita yang di rumah aja, tetapi guru-guru kita, para asatid, ustadzat kita, guru-guru kita yang di sini, ustadz-ustadz kita yang di sini, itu orang tua kita semua adik-adik sekalian. Artinya apa? Akhlak kita juga kita jaga kepada orang tua kita, baik orang tua yang di rumah ataupun orang tua yang di sini. Maka pesan-pesan para ulama itu untuk kita lakukan adik-adik sekalian. Nah, makanya ada tuh salah satu pesan ulama juga yang sangat luar biasa. Apa kata para ulama?
idza fatahul kitab fala tafutuhul mihrab wa in fatahul mihrab fala tafutuhul adab. Apa kata para ulama? Apabila kita tidak bisa keren, ilmu kita tidak hebat, misal baca kitab jamak-jamak, ilmu yang kita miliki tidak terlalu sehebat orang, kita katakanlah tidak gagal tetapi kurang dalam hal keilmuan, maka apa kata para ulama? Fala tafutuhul mihrab, maka jangan kalah dalam ibadah. Jadi kalau ilmu kita kurang, masih ada yang kita kejar. Apa itu? Ibadah. Jangan kalah pada ibadahnya. Wa in fatahul mihrab fala tafutuhul adab. Kalau ibadah juga pas-pasan, pinter, nek pinter-pinter lalu ibadah juga pas-pasan, misal, maka satu adik-adik sekalian, fala tafutuhul adab. Maka jangan ketinggalan pada adabnya, jangan ketinggalan pada akhlaknya. Nah, apalagi kalau akhlaknya bagus, mbena pinter, mbena pacu, insya Allah jadi orang yang hebat. Tetapi kalau misalnya tidak bisa keren di tiga-tiga sesuatu ini, maka paling tidak dahulukan akhlak kita, adik-adikku sekalian. Kadang harap dengan kadang bena belok, bena telah, bena tampang pas-pasan, bena gagah hendak. Pokoknya akhlaknya lenge malik, hidup malik lah, dia ada pirenana, ada pilenana. Lebih bagus dia dakak terjamak-jamak, ya tampang gagah-gagah gitulah, biasa. Dia terpintar-pintar lalu, tetapi akhlak kita jaga kepada guru kita. Akhlak kita jaga kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, insya Allah ini yang bikin orang tuh menjadi sukses, adik-adikku sekalian. Maka pesan-pesan para ulama ini sejatinya pesan untuk kita semua, terutama sebagai penuntut ilmu, maka hendaknya perlu untuk dijaga. Dulu kita lihat Al-Maghfurlah Maulana Syekh, ketika beliau akan menuntut ilmu kepada guru beliau Syekh Hasan Muhammad Al-Masyalqa, beliau ditanya, hal qara'at ta'lim, hal qara'at ta'lim, Zainuddin atau Segap, ente udah baca kitab taklim belum? Kata beliau, belum buka kitab itu, belum baca. Ya udah kalau gitu ente pula khatamin, amalkan kitab itu, baru kesini ngaji sama saya, kata guru beliau Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Apa pesannya adik-adikku sekalian? Pesannya adalah akhlak kita perbaiki, terus perbaiki sambil kita menuntut ilmu dengan baik. Makanya kalau kata guru-guru kita tuh al-adab fawqal ilm atau al-adab qabla al-ilmi. Jadi akhlak dulu baru ilmu. Coba sudah lihat adik-adik sekalian, orang itu lebih dicintai oleh orang lain karena akhlaknya, bukan karena ilmunya. Karena orang kalau berilmu nggak dibarengi sama akhlak, hati-hati bisa jadi kesombongan. Tetapi orang kalau ilmu dibarengi sama akhlak, itu orang demen, Allah Ta'ala suka, malaikat geger, semua orang demen. Maka adik-adik sekalian, di samping kita menuntut ilmu di sini dengan baik, periri akhlak tadi adik-adikku sekalian. Akhlak kita ketika bersama guru, akhlak ketika bersama orang tua, bersama teman-teman, sudah semua tuh dijaga akhlaknya baik-baik. Nah, sehingga nanti pulang dari pondok, insya Allah kalau udah akhlak kita baik, itu bakalan dicap baik sama orang-orang. Maka adik-adik sekalian, itu kurang lebih pesan-pesan dari para ulama untuk kita semua. Terima kasih banyak, jazakumullah ahsanal jaza, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semestinya Jepang dan tapi karena hari Jumat. Ya ini
selanjutnya kita melaksanakan acara inti dari kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu Quran. Jadi santai dulu, kemudian lama coba diatur.